Shalom, kami menyambut saudara dan juga Anda sekalian yang baru pertama kali mengikuti ibadah online GBI Battle. Kami berdoa agar Anda di dalam keadaan yang sehat dan juga dalam lindungan Tuhan. Bagi Anda yang baru pertama kali mengikuti ibadah online, ataupun Anda yang memerlukan layanan doa, Anda dapat mengirimkan komentar melalui kolom chat. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sebentar akan mengikuti ibadah, biarkan Tuhan yang menyertai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima hormat kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus.
hadir di tengah-tengah setiap kami siang hari ini Tuhan. Melawat setiap kami, menjamah setiap kami Tuhan. Ada kuasa yang tidak terbatas siang hari ini Tuhan. Yang siap menyembuhkan setiap kami. Yang siap membebaskan setiap kami. Yang siap memulihkan setiap hidup kami Tuhan. Untuk itu Tuhan siang hari ini kami mau bersuka cita. Menaikkan syukur kami lewat puji-pujian yang kami naikkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan, boleh sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita, amin. Berikan senyuman samping kiri samping kanan, mau katakan Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Biarkan segala puji syukur hari ini kami naikkan untuk namamu Tuhan Yesus. Yang bersuka katakan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Mari angkat tanganmu, katakan soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak siang hari ini Tuhan. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Bersorak angkat tanganmu, katakan soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Saya mau mendengar suara jemaat yang berdua dengan keras, katakan haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Lebih keras bersama, katakan soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, masih siap memuji Tuhan, amin. Seberapa banyak yang percaya Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, boleh lambaikan tangan. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Katakan Kau terbesar. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Berikan tepuk tangan terbaik bagi Tuhan kita yang dahsyat. Mari dengan segenap hati katakan
Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari angkat tanganmu. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di Yang bersukacita, mari katakan. Kau besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau besar dan mulia, biarlah semua memujimu. Memuji namamu Yesus. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku. Memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di Mari bersama-sama katakan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah setiap kami memuji namamu Tuhan. Nama di atas segala nama. Sama-sama katakan. Mari angkat tangan serukan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua Mari sama-sama katakan. Kau terbesar. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memuji, biarlah semua memujimu. Berikan sorak-sorai terbaik bagi Tuhan di sana. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, kami telah menaikkan setiap pujian dan penyembahan kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarkan Roh Kudus ada buat setiap hati kami, sehingga firman ini mudah untuk dimengerti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda lagi dalam ibadah ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Mengatasi Stres. Dalam Mazmur 42 ayat 2-6, firman Tuhan berkata demikian. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam,
Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Saudara, pertama kita harus memahami stres itu apa. Kita sedang hidup dalam dunia yang penuh dengan tantangan. Kita menghadapi bermacam-macam masalah dan itu bisa menyebabkan orang menjadi stres. Apa sih stres itu? Stres adalah tekanan fisik dan mental yang dirasakan karena kita harus menyesuaikan diri terhadap suatu keadaan atau menyesuaikan diri terhadap suatu perubahan. Misalnya, kalau saudara pindah rumah, ketemu dengan tetangga-tetangga baru, itu bisa menimbulkan rasa stres. Karena kita juga berpikir apakah kita akan betah di sana atau tidak. Apalagi pindah keluar kota, keluar negeri, tingkatan stresnya mungkin lebih tinggi. Saudara memiliki pekerjaan yang baru, ketemu dengan teman-teman sekantor yang sama sekali berbeda dengan pekerjaan yang lama. Ini juga bisa menimbulkan stres. Apakah saya bisa cocok dengan orang itu atau tidak? Nah, tetapi stres itu ada dua macam. Ada stres yang positif, eustress namanya. Tetapi kebanyakan orang bermasalah karena stres yang negatif, yaitu distress. Saya ambil contoh ya, stres yang positif. Kalau saudara diwawancara untuk diterima dalam sebuah pekerjaan, pasti kan ada stresnya. Tetapi kalau saudara menghadapinya dengan baik, apalagi kalau diterima dalam pekerjaan itu, wah syukur. Atau contoh yang lain, saudara memberi kesaksian di depan umum. Wah, itu akan membuat kita stres. Suara kita mulai terbata-bata, kita mulai blank. Apalagi kalau saudara harus menyampaikan renungan ataukah firman Tuhan. Ya, dengar orang khotbah gampang, ngeritik orang khotbah lebih gampang. Coba saudara yang khotbah, itu bisa stres sendiri. Nah, saudara-saudara, tetapi ini adalah stres yang baik. Dalam arti itu akan mengembangkan kemampuan kita. Tetapi kalau stres yang buruk itu disebabkan karena banyak hal. Misalnya pekerjaan yang bertumpuk-tumpuk. Uang kita yang kurang. Kesehatan makin lama makin menurun. Itu bisa menyebabkan distress dalam kehidupan kita. Nah, apa yang akan menjadi efek negatif daripada stres itu? Yang pertama, stres akan mempengaruhi kita secara fisik. Tubuh jadi lemah, sakit-sakitan, insomnia, nggak bisa tidur, gelisah saudara. Bahkan bisa sakit beneran. Saya ingat satu kali ada seorang yang datang kepada dokter, dia bilang, dokter bisa kasih resep nggak buat saya? Saya ini susah tidur. Dokter bilang, oke bisa saya kasih resep tapi cara alami dulu deh ya. Kamu kalau malam tidur caranya gini. Kamu ngomong di dalam hati 1 sampai 10 pikiran kamu pusatkan pada satu titik. Jadi kalau kamu mau bicara lambat 1, 2, 3, 4, 5. Maka saya yakin pada hitungan ke-7, 8 atau sebelum 10 kamu sudah tidur. Oke, saya coba dulu dokter ya. Saudara, minggu depan dia datang lagi, saya udah coba dokter. Kelihatannya cukup berhasil. Begitu saya ngomong 1 sampai 5 udah ngantuk, 6 sangat ngantuk, 7 ngantuk banget. Tapi begitu 8 bangun lagi, seger lagi. Saya ulangi sampai 7 udah sangat ngantuk, 8 bangkit lagi. Loh, dokternya sekarang bingung. Lah kamu ini pekerjaannya apa? Oh, saya petinju dokter. Oh, pantesan. Soalnya kalau petinju begitu 8 nggak bangun, maka dinyatakan KO, saudara sekalian. Nah, ini adalah orang yang rupanya mengalami stres juga. Dan yang berikutnya secara mental, orang yang stres itu seringkali kurang sabar, marah-marah, ngamuk begitu. Gampang tersinggung, peka sekali. Biasanya sih orangnya ramah, baik,
Tapi karena stres itu, jadi sensitif, ya. Gampang sekali gelisah di dalam hatinya. Dan seringkali lupa, aduh tadi saya udah minum vitamin belum ya? Minum obat atau belum ya? Lihat kacamata saya enggak? Padahal kacamatanya lagi dipakai, terus ditaruh di dekat kepalanya. Sampai ada orang bilang, sudah makan belum ya saya ini? Rasanya belum makan. Istrinya mengingat, tadi kan baru makan, baru diberesin. Karena stres, saudara. Dan yang berikutnya adalah stres juga bisa mengakibatkan efek negatif secara rohani. Orang yang stres, banyak masalah, kadang-kadang malas bersaat teduh. Doa, baca firman, tidak menarik lagi. Kadang-kadang maunya tidur, malas kerja, malas ibadah, malas melayani. Rasanya sudah tidak ada gairah, tidak lagi on fire, berkobar-kobar. Karena tekanan demi tekanan yang sering kali datang dalam kehidupan. Dan saya tidak tahu kondisi saudara seperti apa. Apakah saudara merasa ciri-ciri itu ada dalam hidupmu? Kita akan lihat sekarang penyebab stres. Apa sih yang bikin orang termasuk saudara bisa stres? Pertama, stres bisa terjadi karena adanya masalah dengan Tuhan. Kalau relasi kita dengan Tuhan tidak baik, kita tertekan. Daud pernah berkata ketika dia berdosa, berzina dengan istri Uria, lalu dia tutupi semuanya dengan siasatnya. Dia bilang, selama aku berdiam diri, aku tertekan, tulang-tulangku terasa kering. Tapi kemudian dia bilang, dosaku ku beritahukan kepadamu, dan engkau mengampuni aku. Berbahagialah orang yang pelanggarannya ditutup oleh Tuhan. Saudara, ketika pengampunan itu datang, lega. Tapi sebelumnya kegelisahan ada dalam kehidupan. Saudara, kalau relasi kita dengan Tuhan itu tidak baik, kita gampang stres. Walaupun mungkin orang kaya, terkenal, ternama. Tapi kalau nggak ada hubungan dengan Tuhan, kosong batinnya. Saudara lihat banyak artis Korea Selatan masih muda-muda, umur 20-an, 30-an lah. Cantik, tampan, kaya. Followernya di Instagram, di Facebook, atau di sosial media yang lain sangat banyak. Tapi mati bunuh diri karena apa? Kehampaan di dalam dirinya. Saya ingat sekian abad yang lampau ada seorang pemimpin Yunani yang terkenal, Alexander the Great. Pada usia 33 tahun dia menaklukkan seluruh daratan Eropa dan tidak ada orang berani melawan dia. Tapi dia sakit, kemudian menjelang ajal dia berkata kepada orang yang menjaga dia, kalau aku mati, biar kau lubangi peti matiku, julurkan tanganku keluar dan tulis di batu nisanku. Aku lahir dengan tangan yang kosong dan aku pulang dengan tangan yang kosong. Kenapa begitu? Karena tanpa Tuhan di dalam hidup kita, hati kita hampa, hati kita merana. Saudara, karena itu isilah batinmu dengan relasi yang baik dengan Tuhan. Hatimu tidak bisa dipenuhkan dengan sukacita kalau hanya diisi dengan benda-benda duniawi. Uang yang banyak, rumah yang gede, mobil yang bagus, liburan ke mancanegara. Izinkan Tuhan menjadi pribadi yang terpenting dalam hidup saudara. Yang kedua, stres juga bisa disebabkan karena ada masalah dengan orang lain. Suami istri berantem. Ya, atau anak berantem sama orang tua, berantem sama mertua. Ya jelas bisa stres, aduh rasanya sumpah, tertekan. Karena itu kita penting sekali menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Punya soft skill, human relation yang baik. Ada seorang bernama Dale Carnegie pernah berkata bahwa sukses itu 15% ditentukan oleh kemampuan teknis, oleh IQ. Tetapi 85% keberhasilan seseorang ditentukan dari kemampuannya menjalin hubungan dengan orang lain. Kalau kita punya banyak relasi, maka kesuksesan akan terjadi. Dan kita juga akan bahagia. Ingat rumus ini, 1 musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit. 1 musuh bisa membuat saudara makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Lagi makan tidak bisa tidur, lagi tidur tidak bisa makan. Ya memang benar seperti itu kan. Nah karena itu mari kita belajar hidup rukun, berdamai. Terutama di dalam keluarga kita.
Ibu Teresa dari Kalkuta, India, seorang wanita saleh yang melayani banyak orang-orang miskin, pernah ditanya oleh seseorang, "Ibu, bagaimana caranya kita mewujudkan perdamaian dunia?" Dia bilang, "Pulang ke rumahmu, kasihi keluargamu, maka dunia akan berdamai." Karena memang saudara sekalian, keributan di dalam skala yang lebih luas itu dimulai dari keributan di dalam keluarga. Kalau keluarga rukun, lingkungan rukun, tempat pekerjaan rukun, masyarakat rukun, dunia juga akan rukun. Mari kita belajar hidup berdamai dengan orang lain. Kalau kita benci, cekel, dendam, punya musuh, gelisah hidup kita, stres. Tapi kalau kita rukun, saling mengasihi, wah, hidup ini akan sangat indah. Dan kesanalah Tuhan akan memberitakan berkat kehidupan sampai selamanya. Yang ketiga, orang bisa stres karena ada masalah dengan diri sendiri. Misalnya orang yang suka berpikiran negatif, negative thinking, itu seringkali stres. Lihat ada orang yang ketok pintu malam-malam, tok tok tok, siapa ya? Jangan-jangan maling, jangan-jangan maling. Gelisah di dalam. Tiba-tiba anak teriak, "Ma, tolong dibuka. Itu saya tadi pesan melalui online, pizza." Oh, yang nganter makanan toh. Saudara, kadang-kadang negatif terlalu berlebihan sangat merugikan diri. Orang yang minder, rendah diri, itu juga cenderung stres, ya. Atau khawatir, pesimistis, curigaan. Orang ngobrol-ngobrol di sudut ruangan waktu kita lewat, wah, jangan-jangan jelek-jelekin saya. Loh, padahal apakah kita ini pusat alam semesta sehingga setiap kali orang bicara pasti ngomong-ngomongin kita? Nah, itu kan masalah kita dengan diri sendiri. Kalau saudara ya berantem sama si A, berantem sama si B, mungkin si B salah. Berantem sama si C, mungkin si C salah. Tapi kalau saudara berantem sama A, B, C, D, E, F, G, H sampai Z, ya koreksi diri dong. Mungkin engkau yang bermasalah dengan dirimu sendiri. Jangan suka curigaan sama orang lain. Rugi kita. Saya ingat satu kali ya seorang suami malam-malam terkejut karena mungkin jam 2 dini hari gitu lah. Ada bunyi dari handphone istrinya, ada SMS kelihatannya yang masuk. Lalu waktu dia baca, saudara, dia kaget karena tulisannya beautiful. Wah, kurang ajar, ada yang ganggu istri saya, goda malam-malam. Siapa ini orang? Dia bangunkan istrinya. Bangun. Ayo, ngaku. Siapa ini orang yang berani bilang kamu beautiful? Ayo. Istrinya juga bingung malam-malam. Sambil ngantuk-ngantuk dia lihat. Lalu dia pukul pundak suaminya. Lain kali jangan nuduh-nuduh ya. Ini bukan beautiful tahu, baterai full. Rupanya dia punya aplikasi, saudara. Kalau lagi nyarger, baterainya udah full, maka bunyi supaya segera baterainya dicabut. Nah, ini kan gara-gara curiga. Saudara, yang keempat sekarang, apa sih penyebab stres? Masalah lain. Masalah pekerjaan yang berat. Penghasilan kurang, pekerjaan numpuk. Masalah keuangan, mesti bayar listrik, bayar tempat tinggal, bayar uang sekolah anak. Tetapi pemasukan sangat terbatas. Bisa stres. Deadline waktu, kerjaan numpuk. Besok harus selesai. Waduh, sekarang masih banyak yang harus dikerjakan. Stres, sakit perut, saudara. Mahasiswa juga sama. Waduh, ada paper yang harus dikerjakan, belum selesai. Waduh, bisa stres. Tapi saya lihat ya masalahnya kalau mahasiswa itu. Biasanya banyak mahasiswa itu sistemnya SKS, sistem kebut semalam. Jadi kalau kita kasih tugas kepada mahasiswa, 3 bulan selesainya malam terakhir. 2 bulan malam terakhir juga dia bikin. 2 minggu malam terakhir juga dia bikin. Nah, makanya saya kalau kasih tugas sama mahasiswa teologi ya, udah nggak lagi 3 bulan ya. Udah 2 minggu aja, sama aja mau 3 bulan 2 minggu dikerjakannya hari-hari terakhir. Saudara-saudara, jadi orang bisa stres karena deadline, karena masalah waktu. Juga karena masalah lingkungan. Ya di tetangga kita ada anjingnya, herder 4. Menggonggong aja pagi, siang, sore, malam. Kadang-kadang kesel juga ini. Saudara-saudara, jadi stres bisa disebabkan karena banyak hal. Nah, ada orang namanya Holmes dan Rehi membuat skala stres yang saya pikir perlu juga diperhatikan. Dari penelitiannya, dia kasih angka.
Kematian suami atau istri itu angkanya 100 untuk tingkat stresnya. Perceraian, angka stresnya 73. Kematian keluarga dekat, misalnya orang tua, adik atau kakak, itu 63. Sakit 53. Menikah itu 50. Berhenti bekerja 40. Liburan 41. Hamil 40. Hutang 30 dan seterusnya. Jadi gini, seandainya saudara tahu angka-angka ini, orang yang nilainya 300 itu bisa mengalami goncangan kejiwaan. Jadi kalau misalnya ya, saudara pindah kerja, sebaiknya jangan berbarengan dengan pindah rumah. Sebab kalau misalnya ada kematian keluarga dekat, saudara punya utang lagi. Waduh, itu angka stresnya jadi nambah-nambah, saudara. Ayo coba atur irama kehidupan dengan lebih baik. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana caranya kita bisa mengatasi stres. Pemazmur tadi berkata, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Sebab orang bertanya, di mana Allahmu? Mana katanya ada Tuhan? Kok kamu punya masalah gak ditolong? Tapi dia berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Berharaplah kepada Tuhan. Sebab aku akan bersyukur lagi kepada Dia. Allahku, penolongku. Saudara, kita harus berani berkata kepada jiwa kita, diri kita. Jangan stres, mengapa tertekan? Berharap sama Tuhan. Tuhan sanggup memberikan pertolongan. Jadi, kunci sederhana untuk kita mengatasi stres. Yang pertama, pelihara kondisi tubuh kita. Caranya gimana? Belajar rileks. Jangan terlalu tegang dalam hidup ini. Semuanya itu diatur sama Tuhan, saudara. Ya, dengarkan musik-musik yang lembut. Mandi, air dingin atau air hangat, terserah saudara. Lalu istirahat, tidur, atau ambil waktu untuk bepergian ke tempat yang banyak pemandangan hijau-hijau. Orang sekarang bilang healing gitu ya. Markus 6 ayat 31 dan 32. Dikatakan begini tentang Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasihkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Yesus saja membutuhkan istirahat. Masa saudara nggak istirahat? Mesin aja mesti ada istirahatnya, kalau enggak jebol. Masa saudara tidak beristirahat? Allah menciptakan dunia dalam 6 hari, pada hari ke-7 dia beristirahat. Bukan karena capek saudara, tetapi dia beristirahat untuk menguduskannya, menikmati seluruh ciptaannya itu. Sehingga kita juga harus belajar memiliki waktu yang rileks dalam kehidupan, sehingga tubuh kita menjadi sehat. Saudara tahu, busur dan anak panah, kalau mau direntangkan dengan bagus untuk menembak sesuatu, kalau nggak dipakai harus dikendorkan. Kalau terus direntangkan, justru nggak efektif. Mundur 2 langkah untuk maju 5 langkah. Nah, kita perlu retreat pribadi ya, perlu perenungan yang mendalam dalam kehidupan kita. Misalnya saudara bisa pergi ke satu tempat, hari itu tidak diganggu, ke tempat yang sunyi, lalu saudara mulai merenungkan visi hidup, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, bagaimana meningkatkan relasi dengan keluarga, apa target-target yang akan kita capai dalam kehidupan. Kalau nggak bisa pergi keluar rumah, keluar kota, ongkosnya banyak, di rumah aja. Saudara bisa ngomong sama keluarga, hari ini ya, siang sampai sore tolong jangan ganggu papa atau mama, mau retreat pribadi di kamar ya, supaya papa bisa merenungkan hal-hal yang lebih mendalam. Sehingga anak-anak juga tidak mengganggu. Saya biasanya mulai memikirkan banyak hal dalam perjalanan panjang. Misalnya saya diundang pelayanan ke Amerika Serikat, itu kan bisa 20 jam, kadang-kadang lebih saudara di pesawat. Nah, saya mulai menulis, saya mulai memikirkan hal-hal yang penting untuk pengembangan pelayanan, untuk diri saya, untuk keluarga. Hal-hal yang penting supaya hidup kita jangan hanya sibuk, tapi ada kedalaman relasi hubungan antara kita dan
sesama. Ya, kalau saya di pesawat, saya nggak terlalu suka nonton. Jadi kalau nyalain film apa, malah itu TV-nya yang nonton saya karena saya ketiduran, saudara. Tapi saya gunakan untuk mulai merenungkan banyak hal. Ada yang lain yang bilang, oh kalau saya tiap pagi itu mesti jalan. Sambil jalan, saya mulai memikirkan banyak hal yang penting di dalam kehidupan ini. Strategi, rencana. Kadang saya berhenti sebentar, ambil handphone lalu mulai catat dalam catatan digital gitu. Oh itu waktu yang menyegarkan, bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga punya ide-ide yang bagus. Yang penting saudara perlu me time, waktu untuk sendirian. Ya, bukan kesepian, saudara, sendirian untuk kita memikirkan sesuatu yang lebih dalam. Nah, untuk menjaga kesehatan juga kita tentu perlu olahraga yang cukup, makan makanan yang teratur, istirahat, tidur yang cukup, supaya kita tidak gampang stres dalam hidup. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa mengatasi stres? Miliki sikap mental positif. Apa itu? Buang pikiran yang negatif, buang sikap yang negatif. Iri, dendam, mudah marah, kepahitan, curiga. Pokoknya emosi negatif buang, saudara sekalian. Ya, jadi lebih baik kan kita jadi orang yang emosinya itu positif, mengasihi, mencintai, memberkati. Kita juga harus jadi orang yang proaktif, bukan reaktif. Ada masalah, waduh bingung gimana mengatasinya. Lebih baik kita mengantisipasi. Lebih baik kita memikirkan lebih dahulu sebelum masalah muncul. Dan terutama miliki pikiran yang alkitabiah. Salah satu ayat favorit kesukaan saya adalah Roma 8 ayat 28 yang berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan yang dimaksud terutama adalah menurut ayat 29, supaya karakter kita makin mirip seperti Tuhan Yesus Kristus. Jadi gini, saudara bilang, istri saya cerewet banget sih, kenapa sih? Tunggu dulu, dia Allah Tuhan untuk mengasah hidup saudara. Supaya saudara lebih sabar, lebih murah hati, lebih mengerti orang, gak egois bagi diri kita sendiri. Itu kan pola pikir yang alkitabiah. Saya ingat satu kali ada tanah di belakang gereja yang nempel gitu, yang mau dijual. Wah, saya udah siap mau beli. Ternyata dijual sama orang lain, padahal udah hampir deal, saudara. Aduh, nyesel. Padahal harganya juga nggak terlalu jauh. Dan sudah dijanjikan, oke ya, nanti saya akan segera kasih kabar. Waduh, saudara. Saya agak jengkel juga, istri saya bilang, sudahlah kalau bukan miliknya, ya udah mungkin milik orang lain. Saya bilang, iya saya juga tahu, tapi kesel juga ini. Bulan depannya ada orang yang jual di samping depan gereja, nempel saudara. Yang akhirnya kami beli yang itu. Jadi Tuhan batalkan yang belakang, karena uangnya itu akan dialokasikan untuk yang depan. Lah kita kan nggak tahu, Tuhan itu lebih tahu. Miliki pikiran yang alkitabiah. Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Kalau saudara misalnya anak muda diputusin, pegatin ya hubungan relasi kita sama pacar kita. Jangan mau bunuh diri, waduh rasanya hidup sudah nggak ada artinya lagi. Tuhan begitu mencintai saudara sehingga Dia izinkan kegagalan itu terjadi karena Tuhan beberapa tahun yang akan datang akan mempersiapkan seorang jodoh yang jauh lebih baik, lebih tepat untuk saudara. Nggak apa-apa saudara nangis sekarang daripada udah kawin nangis. Nangisnya sekarang, tapi akhirnya engkau akan bilang, aduh aku bersyukur untung saya nggak kawin sama orang itu. Celaka kalau saya kawin sama dia. Nah ini kan Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Saudara, miliki mentalitas yang sehat. Bahkan ketika kegagalan terjadi, putus pacar dan sebagainya. Belajar juga menyukai humor-humor sehat. Ya, hidup ini sudah banyak tantangannya, jangan dibikin susah. Alkitab bilang hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ayo belajar melihat nilai-nilai yang positif dalam hidup. Humor sama teman ya. Bukan humor yang jorok saudara sekalian. Tapi humor yang sehat, segar, sukacita. Sukacita dari Tuhan itu kekuatan kita. Jangan kita hidup sehari-hari kalau mau ke gereja wajahnya suram.
dengar khotbah tampangnya seram gitu. Waduh, sukailah humor yang sehat. Lalu ingatlah pertolongan Tuhan dan berdoalah kepada Dia. Kalau engkau lagi gundah gulana, ingat Tuhan, berdoa kepada Dia, curahkan isi hatimu kepada Tuhan agar stresmu diangkat, diganti dengan kekuatan batin yang luar biasa. Ratapan 3 ayat 19-23 berkata demikian. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Saudara mau jadi orang yang paling malang di dunia, pikirkan masalahmu sendiri, pikirkan dirimu sendiri. Ketika engkau memikirkan masalahmu, seperti Yeremia, dia bilang, aku tertekan, aku bagikan orang yang minum racun maut yang mematikan. Tetapi, berarti kebalikannya, ini yang ku lakukan, maka pengharapanku muncul. Kenapa dari stres tertekan karena ingat masalahnya, sekarang bisa berpengharapan. Karena dia lihat tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Apapun tantanganmu, tidurlah dengan rileks malam. Udah serahin sama Tuhan. Tuhan masih bisa bekerja waktu saudara tidur. Besok ada berkat baru yang Tuhan berikan. Selagi kita bangun pagi, ada matahari, ada berkat baru yang Tuhan berikan. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Jangan dipikirin terus. Ingat Tuhan beserta dengan kita. Dan yang terakhir, mulai perhatikan dan layani orang lain. Jangan hanya memikirkan diri sendiri dengan masalahnya. Sebab kalau kita melihat dan memikirkan masalah orang lain, kita baru sadar, aduh, orang lain ternyata masalahnya lebih besar daripada saya. Seperti ada ungkapan berkata, saya menangis karena saya tidak punya sepatu. Sampai saya keluar ke jalan. Dan saya masih bisa melihat ada orang yang tetap tertawa, tersenyum, walaupun dia sudah tidak punya kaki. Masalah orang lain kadang-kadang lebih berat, tapi dia bisa mengatasinya. Masa saudara stres terus? Saya ingat sekian tahun yang lalu ada seorang rekan pelayan Tuhan di gereja datang ke rumah, dia bilang, aduh saya banyak masalah, saya mau cuti ini dari pelayanan, mundur dulu dah dari pelayanan. Saya bilang, tunggu dulu, saya ini udah janji mau doain orang sakit. Gini ya deh, kamu bawa kendaraan nggak? Gimana kalau saya ikut kendaraan kamu, kita kunjungi ya? Karena dia pelayan Tuhan juga saudara. Kita kunjungi, nanti setelah saya doakan, nah kita bisa pulang ngobrol lebih panjang. Ya udah, saya juga pas nggak ada acara. Saya kunjungi rumah yang pertama, saya teguhkan jemaat yang sedang punya problem. Teman saya diem aja, saudara sekalian. Ya, tapi setelah selesai doa, tuan rumah tanya, gimana Pak kabarnya? Ya begitulah, masalah sih banyak ya, tapi ya kita harus berharap sama Tuhan lah. Ya jawaban standar gitu saudara. Lalu orang itu anggota keluarganya bilang, Pak, sebelah rumah kita ini ada 2 keluarga yang deket ya rumahnya. Lagi sakit dua-duanya. Gimana kalau dikunjungi Pak? Oke. Jadi kita jalan kaki karena rumahnya deket saudara sekalian. Rumah kedua saya kunjungi. Lalu kemudian saya doakan. Lalu orang itu tanya sama teman saya pelayan Tuhan ini, gimana? Pak ya, kita ini memang bisa punya masalah. Tapi jangan nyerah, setan itu kurang ajar. Ingin membuat kita down, kita harus bangkit. Kita harus perhatikan kemurahan Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan kemenangan bagi kita. Saya jadi bingung juga, kok dia yang kasih nasihat begitu. Rumah ketiga saya hampir gak dikasih kesempatan ngomong. Ini teman saya bersaksi, wah cerita menguatkan. Dan setelah selesai, silakan Pak Pendeta berdoa. Jadi saya tugasnya berdoa aja. Waktu di kendaraan saya tanya, gimana? Masih mau lanjut ngobrol lagi soal rencana cuti pelayanan? Oh tidak usah. Saya gak jadi deh cuti pelayanan. Loh kenapa? Saya sudah kuat. Loh kenapa dia tadinya lemah? Mikirin diri sendiri, masalahnya sendiri. Kenapa sekarang dia kuat? Karena dia mulai memikirkan, ternyata ada orang-orang yang lebih sulit masalahnya. Tapi mereka masih bisa bertahan. Saudara, kalau engkau terlalu selfish, memikirkan diri sendiri, masalahmu, persoalanmu,
oh tangisanmu, keluhanmu, engkau makin tertekan. Ingat Tuhan yang besar. Perhatikan, layani orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Saya percaya stres akan diubah menjadi kemantapan hati, keyakinan. Dan kalau saudara sungguh berdoa, mujizat masih terjadi. Doamu masih dikabulkan oleh Tuhan. Masih ada Tuhan yang bisa memberikan kemenangan bagimu. Saudara, bangkit, jadi pemenang. Jangan kalah, percaya Tuhan adalah pengharapan kita. Haleluya. Amin. Saya mau berdoa kalau ada di antara saudara yang sekarang punya beban, tantangan, sehingga engkau rasa tertekan, stres, bahkan depresi. Saya mau berdoa, biar urapan Tuhan mengalir dalam kehidupanmu. Pegang dada saudara, dan berkata, Tuhan kuatkan saya. Hamba berdoa ya Bapa untuk anak-anakmu dimanapun kami berada yang sedang mengalami tekanan karena masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah sakit penyakit, masalah relasi yang tidak baik dengan Tuhan. Apapun penyebabnya, kami berdoa dalam nama Yesus. Kami mau memandang kepada Kristus dan kami percaya dalam Yesus ada mujizat, dalam Yesus ada harapan, dalam Yesus ada jawaban. Terima mujizat, terima kesembuhan, terima pertolongan, terima kuasa. Dan biar hati kami yang gundah gulana, diam, tenanglah. Biar keteduhan hati yang berasal dari Roh Kudus mengalir dalam hidup kami. Sehingga tubuh, jiwa, dan roh kami, fisik, mental, spiritual, sehat, kuat. Karena Tuhan beserta dengan kami. Berkat matus kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang
Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengakhiri dan menutup ibadah kita ini di dalam doa. Bapa Surgawi, kami menaikkan syukur karena pertolongan Tuhan, urapan Tuhan, jamahan-Mu kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Sepanjang kami mengikuti ibadah ini, meteraikanlah seluruh berkat-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Dan kami percaya kami menjadi orang-orang yang melaksanakan kebenaran firman-Mu karena kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja. Sekarang kami memohon berkat Tuhan turun atas kami, turunlah atas kami sekalian berkat yang berasal dari Allah Bapa Surgawi, kasih sayang dan karunia yang kekal dari Tuhan kami Yesus Kristus, persekutuan dan urapan baru dari Roh Kudus, mengalir atas setiap kami, membawa kemenangan, keberhasilan bagi setiap kami. Dan kami terima seluruh berkat-Mu itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya, semua kita yang diberkati, mari katakan, amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Mulia